Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa di dalam sapaan damai sejahtera. Mari pada saat ini sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita mau menundukkan hati kita di hadapannya. Kita mau menjadi orang yang taat, patuh sepenuhnya untuk dituntun melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau kami memiliki Allah seperti Engkau yang boleh memberikan tuntunan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau patuh dan taat untuk dituntun melalui firman-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin serupa, seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami rindu membuka hati kami untuk dituntun melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 hingga 17. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Satu kali saya pernah pergi ke luar negeri, dan kemudian saya mendapati ada seorang anak kecil yang dia sedang makan sebuah permen. Namun yang menarik ketika saya perhatikan ketika dia memakan permen tersebut, bungkus dari permen itu diam-diam dia genggam erat-erat dan kemudian dengan menengok kanan, menengok kiri, dia masukkan bungkus permen itu ke dalam kantong jaketnya. Kemudian mama saya pun mendapati hal yang serupa. Dia juga melihat gerak-gerik anak kecil itu. Dan dengan kagum, mama saya berkata, luar biasa ya negara ini. Anak kecil saja, dia bisa ngerti, bisa taat dan patuh. Karena di sini memang sangat ketat sekali hukumnya kalau orang buang sampah sembarangan. Keluarga damai di negara yang pemerintahannya konsekuen di dalam menegakkan hukum, kita dapat menjumpai kenyataan bagaimana masyarakat yang hidup di dalamnya pun menaati hukum tersebut. Dan tentunya kita mendapati akibat dari hal ini menjadi hal yang sangat baik. Masyarakat hidup dengan sangat tertib. Dan itu menjadi sebuah irama kehidupan masyarakat tersebut. Sehingga pada akhirnya, dengan tanpa paksaan, mereka telah memiliki sebuah kebiasaan untuk hidup taat hukum. Sekalipun tentu saja alasan dari mengapa mereka taat hukum adalah karena mereka takut mendapatkan sanksi atau hukuman terhadap kesalahan. Yang sanksi atau hukuman itu diterapkan secara konsekuen. Demikian juga keluarga damai kalau kita melihat di dalam kehidupan sebuah keluarga, di mana orang tua atau sang ayah atau sang ibu, ketika mereka menjadi orang tua yang tegas, yang juga menjalankan hukuman namun secara konsekuen, maka anak-anak menjadi anak yang patuh dan taat, dan ketaatan itu menjadi sebuah irama kehidupan ketika mereka kanak-kanak hingga dewasa. Tentu saja hukuman yang diterapkan adalah hukuman yang sebanding dengan apa yang menjadi kesalahan anak-anak tersebut. Dan sebagai para orang tua kita perlu bijak untuk menerapkan sebuah hukuman. Dan kita lihat ini adalah sebuah hal yang sebenarnya bahkan dinyatakan melalui firman Tuhan di dalam pribadi kita, di dalam pribadi Allah kita. Di dalam bacaan kita tadi 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan di ayat yang sebelumnya tertulis, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ini artinya, keluarga damai, Allah Bapa kita adalah pribadi yang tentu dengan konsekuen memberikan hukuman dan sanksi terhadap orang yang tidak taat atau orang yang berdosa. Dikatakan selanjutnya adalah, maka apa yang harus kita perbuat jika kita punya Allah Bapa yang konsekuen itu, yang memberikan hukuman secara konsekuen? Dikatakan di ayat selanjutnya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Itu artinya Allah menginginkan kita untuk ingat, hidup mengingat dengan baik bahwa Allah adalah pribadi yang konsekuen di dalam memberikan hukuman bagi setiap orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa. Namun keluarga damai, yang menjadi permasalahannya, terkadang konsekuensi hukuman itu memang sepertinya tidak langsung diberikan oleh Allah saat kita melakukan kesalahan. Allah tidak langsung main pukul ketika ada orang yang bersalah atau berdosa. Itu yang terkadang menjadi sebuah masalah, sehingga akhirnya orang-orang tersebut dapat memandang Allah sebagai Allah yang pelin-pelan atau tidak konsekuen. Karena mungkin orang-orang ini merasa dia tidak mendapatkan hukuman. Padahal keluarga damai, itu semua adalah hal yang salah. Allah dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah pribadi yang adil, yang Dia akan menghakimi, menghukum orang yang berbuat salah. Karena itu kita harus menjadi pribadi yang tetap sabar, tetap ingat bahwa Allah adalah pribadi yang demikian. Dan itu artinya ketika kita diminta menjadi orang yang hidup dengan ketakutan, kita tuh seharusnya menjadi orang-orang yang berhati-hati terhadap segala tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kita di dunia ini. Sebab Allah adalah pribadi yang konsekuen. Semua yang kita lakukan itu ada perhitungannya. Tidak ada yang lolos dari perhitungan Allah. Dan seharusnya ini menjadi sebuah kebenaran yang menggetarkan hati kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu marilah saat ini kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam setiap perbuatan maupun tingkah laku kita, maupun juga kata-kata kita. Janganlah dengan mudah kita mengucapkan kata-kata dengan sembarangan, sebab satu kata saja itu harus dipertanggungjawabkan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sejatinya kita harus sadar bahwa ini memang bukan hal yang mudah. Namun marilah kita mau membangun hal ini menjadi sebuah kebiasaan atau disiplin di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita membiasakannya, itu akan membentuk irama kehidupan kita, menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan irama kehendak Allah. Dan percayalah, itu bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ketika kita menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi Allah, maka kita pun akan dimampukan untuk menjadi orang-orang yang dapat hidup di dalam rasa takut, rasa gentar terhadap Tuhan, dan selalu menjadi orang-orang yang rindu untuk taat, patuh kepada kehendak ataupun firman-Nya. Karena kita ingat, segala sesuatu yang harus kita lakukan, ataupun yang kita katakan, itu semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa kita menjadi orang-orang yang melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah ketika kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sekali lagi kami mau bersyukur ketika kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang konsekuen di dalam memberikan hukuman bagi setiap orang yang berbuat dosa. Biarlah itu menjadi sebuah hal yang mengingatkan kami untuk kami dapat hidup bertanggung jawab di dalam kehidupan kami,
melalui setiap tutur kata, pikiran, maupun perbuatan kami. Semua hal itu adalah hal yang harus kami lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, namun Tuhan sendiri yang akan memampukan kami. Engkau adalah pribadi yang konsekuen dalam memberikan hukuman, namun juga Engkau adalah pribadi yang begitu mengasihi kami. Justru Engkau menjadi pribadi yang begitu adil, karena Engkau adalah pribadi yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk hidup semakin hari, semakin seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.